Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'd. نواصل في شرح كتاب التوحيد أو في شرح كتاب القول السديد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله المتوفى سنة 76 و300 بعد ألف من الهجرة النبوية. Masih dalam bab yang ke-42 pada firman Allah babu qaulillahi ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan sudah kita jelaskan dalil yang pertama yang dibawakan oleh al-musannif rahimahullah atau al-matin rahimahullah. Kemudian dalil yang kedua wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Rawahu Tirmidzi wa hasanah wa sahahahu al-Hakim. Ya. Eh, dari Umar bin Khattab radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersumpah man halafa bi ghairillah, siapa yang bersumpah dengan menggunakan nama Allah dengan selain nama Allah, afwan, siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah melakukan kekafiran atau kesyirikan. Riwayat At-Tirmidzi dinyatakan hasan olehnya dan dinyatakan sahih oleh Al-Hakim. Tapi sisi pendalilannya bahwa pada kalimat faqad kafara au asyrak, siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah melakukan kekafiran atau kesyirikan. Nah, sisi pendalilannya bahwa bersumpah dengan selain nama Allah dijadikan termasuk bentuk kesyirikan, ya, termasuk bentuk kesyirikan dan ini merupakan apa? Bentuk ja'lil andad, menjadikan tandingan untuk selain untuk menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dijadikannya tandingan dikarenakan pada dasarnya yang boleh dipakai bernama yang boleh dipakai bersumpah namanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh dipakai bersumpah namanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang menggunakan nama selain Allah untuk bersumpah, maka ini merupakan bentuk tandid, bentuk mengangkat tandingan. Jelas ya? Wallahu alam bissawab. Hanya saja sudah kita terangkan ya bahwa para ulama rahimahumullahu taala menyatakan bahwa bersumpah dengan selain nama Allah itu menjadi kesyirikan, ya, merupakan syirkun asgar kalau seorang bersumpah dengan selain nama Allah seraya mengagungkan selain Allah tersebut. Seraya mengagungkan selain nama Allah tersebut. Kalau dia mengagungkan nama selain Allah taala tersebut, maka ini merupakan bentuk kesyirikan. Ini merupakan bentuk kesyirikan kalau dia mengagungkannya. Ya, kalau dia memuliakannya. Taib. Adapun kalau dia tidak mengagungkan nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini ada khilaf terkait dengan hukumnya. Jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah menyatakan haramnya. Sementara yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah mengatakan hukumnya makruh. Mengatakan hukumnya makruh. Ini kalau tidak diagungkan. Adapun kalau diagungkan, maka semuanya sepakat bahwa itu merupakan syirik asgar. Maka maksud hadis ini man halafa bi ghairillah, siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, yakni dalam keadaan mengagungkan selain Allah, maka dia telah kafir atau melakukan kekafiran atau kesyirikan, yakni kufur asgar atau syirik asgar. Demikian dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ya, dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa hadis ini diarahkan kepada jika seorang mengagungkan nama selain
Allah. Adapun kalau dia tidak mengagungkannya, maka ini bukanlah merupakan kesyirikan tapi merupakan pelanggaran. Ya, ala qaul jumhur ulama hukumnya haram. Allahu alam bissawab. Dan ini yang lebih tepat ya, hukumnya haram kalau tidak diagungkan namanya. Kemudian di sini faqad kafara au asyrak. Ya, di sini tentu saja apa sifatnya tanwi saja ya, tanwi yakni menyebutkan kufur, syirik secara umum sama saja. Apakah dikatakan faqad kafara atau asyraka, ini dua-duanya diperbolehkan dan ini bukan syak ya, bukan syak dari perawi, zahirnya bukan syak dari perawi, bukan juga Nabi SAW ragu-ragu hukumnya, tapi ini hanya menyebutkan dua hal yang sama, kafara au asyrak ya, di mana kalimat kafara itu lebih umum dibandingkan asyrak, yakni kata kufur itu lebih umum dibandingkan syirik. Kufur itu kufur itu bentuknya banyak macam. Salah satu bentuk kekufuran adalah kesyirikan. Baik, maka kufur itu adalah asal jami, adalah suatu kata yang menghimpun semua bentuk pelanggaran, ya, bentuk pelanggaran yang apa namanya? Bentuk pelanggaran ya, di mana syirik adalah salah satu bentuk kekufuran tersebut. Jadi syirik itu semacam dan al-kufur adalah adalah jenis. Baik, wallahu alam bisawab. Sisi pendalilannya di sini dijadikan sumpah dengan selain nama Allah dalam keadaan mengagungkan selain Allah, ini dikatakan bentuk apa? Tandid, mengangkat tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mengagungkan selain Allah seperti dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan syirik ya, dalam hal ini syirik asgar. Dalil yang ketiga, waqala bin Mas'ud radhiyallahu taala an la an ahlifa billahi kadhiba ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi sadiqa. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ini hadisnya mauquf ya dari Ibnu Mas'ud, dan apa asar ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani rahimahullah dengan sanad yang dhaif. Diriwayatkan oleh Tabarani dengan sanad yang dhaif, tapi la ba'sa bi, ini bisa dijadikan sebagai pendukung ya masail yang apa dalil-dalil yang telah disebutkan, yang disebutkan dari hadis Umar bin Khattab. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, saya bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta, itu lebih saya sukai, lebih saya pilih, maksudnya lebih saya pilih daripada harus bersumpah dengan selain Allah walaupun saya jujur. Nah, ini jelas menunjukkan bahwa bersumpah dengan selain nama Allah ini merupakan bentuk kesyirikan. Ya, bersumpah dengan selain nama Allah ini merupakan bentuk syirkun asgar, yakni jika dia mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Iya. Dan di sini tentu saja perbandingan, ya, perbandingan dikarenakan bersumpah dengan nama Allah tapi dusta itu kabirah minal kabair, dosa, tapi bukan kekafiran. Itu bukan kesyirikan asgar sekalipun, bukan. Karena dia masih bersumpah dengan nama Allah bohong, ya, itu hukumnya dosa besar, termasuk kabirah. Tapi kalau mau dibanding-bandingkan, itu lebih mending dibandingkan kesyirikan, syirik asgar, yaitu jika seorang bersumpah dengan selain Allah dalam keadaan dia mengagungkan. Ya, dalam keadaan dia mengagungkan. Perlu diperhatikan ya, mungkin ada yang bertanya, kok selalu dikaitkan dengan mengagungkan, mengagungkan? Iya, mengagungkan. Kenapa nanti dikatakan mengagungkan baru dikatakan syirik? Kenapa kita tidak katakan kalau ada orang bermain-main bersumpah dengan selain nama Allah langsung dia katakan syirik asgar? Kenapa dipersyaratkan ta'zim? Ya, dia mengagungkan nama. Karena itulah asalnya. Orang Arab itu bukan orang yang gampang bersumpah. Hmm. Maka ketika mereka menggunakan nama untuk bersumpah itu karena mereka agungkan sesuatu itu. Mereka bukan kaum yang munafik gitu ya di Mekah. Mereka bukan kaum munafik, mereka bukan kaum yang mereka sangat mengagungkan, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan sembahan-sembahan mereka. Jadi kalau ada nama selain Allah dipakai bersumpah, itu tidak mungkin kalau tidak diagungkan. Makanya diarahkan ke situ. Nggak ada orang Arab main-main terus dia mengatakan demi ini demi itu main-main. Nggak ada orang Arab seperti itu di bangsa Arab ketika di zaman dahulu ya. Mereka kalau bersumpah dengan menggunakan sesuatu itu karena mereka mengagungkannya. Makanya sumpah selalu didatangkan hanya dalam konteks takkid, menguatkan. Asalnya sumpah itu nggak didatangkan kalau dalam kondisi normal gitu. Percakapan normal atau
ucapannya diterima tanpa perlu ada penekanan, asalnya tidak perlu datangkan sumpah. Mereka mendatangkan sumpah hanya kalau butuh dipercayai dan orang tidak percaya dia, misalnya, maka dia datangkan sumpah dan dia menyebutkan siapa yang diagungkan. Maka orang-orang terdahulu, ketika mereka bersumpah dengan sesuatu, itu dibangun di atas pengagungan kepada sesuatu tersebut. Makanya Imam Nawawi rahimahullah mengarahkan bahwa kalimat-kalimat hadis-hadis ini bersumpah dengan selain nama Allah syirik, bersumpah dengan selain nama Allah syirik, yakni dalam konteks kebiasaan mereka di mana mereka mengagungkan siapa selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya. Adapun kalau dia tidak mengagungkan, sekedar main-main ngomong demi itu tapi tidak ada pengagungannya sama sekali, maka ini merupakan dosa besar. Termasuk apa? Muharram, perkara yang diharamkan menurut jumhur al ulama. Wallahu alam bissawab. Udah ya. Ini juga hadis Ibnu Mas'ud, sisi pendalilannya sama seperti Umar Ibn Khattab. Asar Ibnu Mas'ud sama seperti hadis Umar bin Khattab untuk menegaskan bahwa bersumpah dengan selain nama Allah dalam keadaan mengagungkannya ini hukumnya syirik dan itu lebih berat, lebih parah dibandingkan bersumpah dengan nama Allah walaupun bohong, tapi masih nama Allah dipakai. Jelas ya, masih nama Allah dipakai dan itu muharram, tapi muharram lebih ringan dibandingkan syirik asgar. Allahu alam bisawab. Maka ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa syirkun asgar akbaru minal kabirah. Bahwa syirik asgar lebih berat dosanya dibandingkan dosa dosa besar yang bukan kesyirikan. Wallahu a'lam bissawab. Dalil yang keempat, wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal la taqulu ma sya'allahu wa sya'a fulanun walakin qulu ma sya'allahu thumma sya'a fulan. Rawahu Abu Dawud bisanadin sahih. Kata Hudzaifah radhiyallahu taala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Hudzaifah bin Yaman ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Jangan kalian mengatakan ya apa yang Allah kehendaki dan yang fulan kehendaki. Tapi katakanlah apa yang Allah kehendaki, kemudian apa yang fulan kehendaki." Nah, sudah ya, ini sejalan eh, hadis Hudzaifah ini sejalan dengan penafsiran Ibnu Abbas yang telah berlalu di awal. Ya, wa qaulur rajul li sahibihi masyaallahu wa syi'ta ya. Sisi pendalilannya, sisi pendalilan atau hubungan hadis ini dengan judul bab adalah pada kalimat masyaallahu wa sya'a fulan, ini muharram, diharamkan. Karena dikatakan la taqulu, jangan. Dan al-aslu fin nawahi yufidu tahrim, tufidu at-tahrim. Maka diharamkan seorang mengucapkan masyaallah wa sya'a fulan, bahkan ini merupakan kesyirikan. Ini merupakan apa? Kesyirikan. Iya. Kemudian sisi kesyirikannya, sisi tandidnya adalah karena menggunakan kata waw. Dan waw itu yufidul jama' fil hukmi. Menunjukkan penggabungan dua perkara secara mutlak dalam hukum yang sama. Jadi disamakan kehendaknya Allah dengan kehendaknya apa? Makhluk, disamakan. Dan ini merupakan bentuk tandid yang merupakan syirik asgar. Karena itulah beliau mengatakan, kalaupun harus mengucapkan seperti itu, katakanlah masya Allahu summa sya'a fulan. Pakai summa, jangan pakai waw. Karena summa menunjukkan tertib. Ya, summa menunjukkan apa? Tertib, urutan yang mana yang pertama lebih dahulu baru yang kedua. Ya, kenapa dibolehkan kata summa? Karena pada dasarnya manusia memang punya kehendak. Masya Allah wa sya'a fulan. Ya, manusia memang punya kehendak. Allah Ta'ala mengatakan, "Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur." Yang mau silakan beriman, yang mau silakan dia kafir. Allah menisbatkan kehendak, keinginan kepada mereka. Maka fulan itu punya kehendak. Yang bermasalah adalah ketika kamu samakan kehendak Allah, kehendak fulan dengan kehendak Allah, walaupun di mulut saja. Walaupun di mulut. Karena kalau diyakini dengan hati bahwa kehendak fulan sama kuatnya dengan kehendak Allah, ini kufur akbar, syirik akbar dalam rububiyah. Kalau dia meyakini kehendak Allah sama kuatnya setara dengan kehendaknya Allah, ini syirik akbar. Tapi kalau sekedar di mulut, ini syirik asgar. Ini syirik asgar karena menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk di mulutnya. Tapi kalau dia menggunakan kata summa, maka sudah keluar dari pelarangan.
Ya, kenapa? Karena betul manusia juga punya kehendak, tapi kehendaknya datang setelah kehendak Allah. Wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Baik, sisi pendalilannya jelas bahwa termasuk tandid adalah ucapan Masya Allahu wa syi'ta. Dan ini penyamaan ya. Penyamaan selain Allah, penyamaan kehendak selain Allah dengan kehendak Allah. Ya, dan ini merupakan bentuk kesyirikan asgar kalau cuman di mulut. Kalau dia meyakini kehendaknya Allah dan makhluk sama kuatnya, ini bisa sampai ke syirik. Ini sampai ke syirik akbar dalam rububiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ucapan orang musyrikin kepada sembahan-sembahan mereka, "Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin id nusawwikum birabbil alamin." Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin id nusawwikum birabbil alamin. Demi Allah, saya bersumpah demi Allah, sungguh kami berada dalam kesesatan yang nyata tatkala kami menyamakan kalian dengan Rabbil alamin. Lihat, menyamakan. Baik. Dalil yang terakhir ini berupa asar. Waja'a an Ibrahim an-Nakhai radhiyallahu rahimahullah annahu yakrahu an yaqula ar-rajul a'udzu billahi wa bik wa yajuzu an yaqul billahi thumma bik. Qala wa yaqulu laula Allahu thumma fulan wa la taqulu laula Allahu wa fulan. Datang riwayat dari Ibrahim an-Nakhai rahimahullah seorang tabi'in. Ya, tapi sigorut tabi'in beliau, sigor at-tabi'in. Beliau meriwayatkan dari Abdul Razak, apa diriwayatkan asarnya oleh Abdul Razak dengan sanad yang hasan. Bahwa Ibrahim an-Nakhai yakrah. Ya, yakrahu membenci. Dan telah berlalu bahwa makna yakrah di kalangan mutaqaddimin as-salaf, mutaqaddimin itu bermakna haram. Yakrahu, ya ini bermakna haram. Dia mengharamkan atau dia tidak menyukai membenci yakni karahatut tahrim ya. Seorang mengatakan a'udzubillahi wabik. Aku berlindung kepada Allah dan denganmu. Pakai dan, lihat. Idz nusawwikum birabbil alamin. Kami menyamakan kalian. Wow itu yufidut taswiyah. Menunjukkan apa? Al-jama' penyamaan. Aku berlindung kepada Allah dan dan berlindung kepadamu. Ini tidak boleh. Ya, haram. Wa yajuzu an yaqul billahi summa bik. Boleh dia mengatakan aku berlindung kepada Allah kemudian kepadamu. Berlindung kepada Allah kemudian kepadamu. Wa yaqul dan dia juga boleh mengatakan laulallahu summa fulan. Seandainya bukan karena Allah kemudian karena fulan. Boleh kata kemudian, boleh. Karena kemudian menunjukkan urutan. Seandainya bukan karena Allah kemudian karena kamu. Wala taqulu dan jangan mengatakan laulallahu wa fulan. Seandainya bukan Allah dan si fulan. Ini jelas menunjukkan hukumnya diharamkan bahkan ini merupakan kesyirikan karena merupakan mengangkat apa perbuatan mengangkat nid tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wallahu alam bissawab. Summa qala syarihu rahimahullahu taala fi al-qawli sadid bab apa asyarah qaulillahi ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan sementara kalian mengetahui bahwa Allah adalah Rabb semesta alam. Kata beliau rahimahullah, at-tarjamatus sabiqah, di sini beliau menyinggung terkait dengan apa? eh, Hubungan bab ini dengan bab-bab yang terdahulu. Beliau sedikit menyinggung ya terkait dengan andat karena andat ini pernah berulang kalimatnya di pembahasan mahabbah. Bab qaulillahi ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Lihat kata beliau at-tarjamatus sabiqah ala qaulihi ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada al-ayah yani yuhibbunahum kahubbillah yaqsidu biha syirkal akbar bi an yuj'ala lillahi niddan fil ibadati wal ibadat. Kata beliau di bab apa judul bab yang terdahulu, judul bab terdahulu yaitu pada firman Allah wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Dilihat di situ kata andada. Andada yang dimaksud dalam ayat itu kata beliau adalah syirik akbar. Di mana wujudnya adalah seorang menjadikan untuk Allah tandingan dalam ibadah
dalam cinta, dalam takut, dalam roja, dan ibadah-ibadah lainnya. Sementara wahadhihi tarjamah al-muradu biha asyirkul asgar. Sementara pada judul bab ini, yang dimaksud dengan anda dan pada ayat ini adalah asyirkul asgar. Yani bukan berarti al-andad dalam ayat ini tidak bisa bermakna syirik akbar. Boleh, sah, bahkan asal konteksnya siak ayatnya menunjukkan syirik akbar. Cuman maksudnya di sini beliau ingin menjelaskan maunya penulis, maunya Al-Matin Syekh Muhammad bin Wahab. Apa maunya beliau? Ayat ini dengan ayat yang lalu sama-sama menyebutkan andada. Beliau mengatakan kalau ayat yang lalu atau di bab-bab terdahulu pada ayat wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada, andada yang dimaksud yaksidu biha. Yaksidu di sini failnya huwa kembali kepada al-Matin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Jelas ya? Beliau memaksudkan pada bab yang dulu itu penyebutan al-andad di situ adalah syirik akbar. Adapun wahadhihi tarjamah al-muradu biha yani alladzi aradahul musannif aradahul matin rahimahullah yang dimaksud dengannya di sini adalah syirik asgor. Bukan berarti ayat ini terkait dengan syirik asgor. Nggak bisa dipakai untuk syirik akbar. Enggak. Karena di sini beliau berbicara mengenai kemauannya musannif, kemauannya al-matin. Ya, di mana beliau sudah dua kali membawakan ayat yang berisi larangan menjadikan andad bagi Allah. Ya, kata beliau, apa bedanya dulu sama sekarang? Kalau bab yang dulu itu pada syirik akbar. Kalau anda dan yang sekarang itu penulis menginginkan syirik asgar. Maksudnya begitu. Di antara bentuk syirkul asgar, kasyirki fil alfaz, seperti kesyirikan dalam ucapan. Apa contohnya? Kal halifi bi ghairillah, seperti bersumpah dengan selain nama Allah, yakni dalam keadaan mengagungkan selain Allah tersebut. Wa kat tasyriki bainallahi wa baina khalqihi fil alfaz. Contoh lain syirik asgar adalah menyekutukan Allah dengan selain Allah walaupun cuma di mulut doang. Disamakan dalam di mulut saja, fil akwal, fil alfaz saja. Karena kalau dia sampai diyakini dengan hatinya itu syirik akbar. Kalau menyamakan bahwa Allah sama seperti makhluknya dalam kehendak, dalam laul, dalam keberadaan, dalam ini, dalam itu syirik akbar. Tapi syirik asgar di sini yang disamakan hanya dalam ucapan saja. Seperti laulallahu wa fulan wa hadza billahi wa bika. Ya kan? Hadza billahi wa bika. Apa lagi? Eh tadi a'udzubillahi wa bika. Ya, masya Allahu wa sya'a fulan. Ini semua syirik asgar dalam bentuk menyekutukan Allah dengan selainnya dalam ucapan saja. Hmm. Apalagi wa ka'idhafatil asya'i wa wuqu'iha li ghairillah, menyandarkan sesuatu atau menyandarkan terjadinya sesuatu kepada selain Allah. Ka laulal harisu la atanal lusus. Seandainya bukan penjaga, bukan satpam, bukan security, pencuri bisa masuk ke rumah. Walaulad dawa'ul fulani la halaktu. Ya, seandainya bukan karena obat ini, saya bisa mati. Lihat, ini menyandarkan kepada obat. Seandainya bukan karena obat ini saya demam terus. Seandainya bukan karena obat ini saya batuk terus. Seandainya bukan obat ini saya belum sembuh. Ini semua syirik asgar. Walaula hazku fulanin fil maksab al fulani lama hasal. Seandainya bukan karena kecerdasan si fulan dalam usaha, ya usaha ini tidak akan dihasilkan keuntungan begini dan begitu. Fakullu hadza yunafit tauhid. Semua ini ucapan-ucapan yang menafikan tauhid, yakni menafikan kesempurnaannya yang wajib, bukan menafikan tauhid dari akarnya ya, karena ini bukan syirik akbar. Jadi makna yunafit tauhid yakni yunafi kamalat tauhidil wajib, menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib, yakni kesempurnaan yang wajib, bukan kesempurnaan yang sunnah. Karena itulah kata beliau rahimahullah, wal wajibu an tudhafal umuru wa wuqu'uha wa naf'ul asbabi ila iradatillah wa ila Allah ibtidaan. Hmm. Kata beliau karena itulah yang wajib adalah menyandarkan semua perkara kepada Allah atau menyandarkan terjadinya, menyandarkan apa terwujudnya suatu akibat oleh sebab, ya, bermanfaatnya suatu sebab, itu semua disandarkan kepada kehendak Allah, ya. Wa ilallahi ibtidaan,
Nah, kalaupun dia mau menyebutkan selain Allah, sebutkan Allah dulu. Ilallah ibtidaan, disandarkan kepada Allah dulu pertama-tama. Setelah itu wa yadhkuru ma'adzalika martabatas sababi wa naf'ih. Setelah menyebutkan Allah, baru diikutkan dengan martabat sebab. Dia sebutkan apa sebabnya dan manfaatnya. Contohnya, fa yaqulu laulallahu summa kadza. Di sini beliau hanya menyebutkan wa yadhkuru ma'adzalika. Sebenarnya bukan ma'adzalika ya. Wa yadhkuru ba'da dzalik. Selayaknya begitu, ba'da, setelahnya. Karena kalau ma'a itu kayak sama, wow, pakai wow. Lihat contohnya beliau, laulallahu summa. Kata summa tidak menunjukkan ma'ah. Ma'ah kan artinya bersamaan, berbarengan. Jadi selayaknya di sini penulis rahimahullah mengatakan wa yadhkuru ba'da dzalik. Setelah Allah, jadi dia sebut Allah dulu pertama-tama, wa yadhkuru ba'da dzalik. Setelah itu, setelah Allah baru dia sebutkan sebab dan manfaat dari sebab itu. Contohnya, laulallahu summa kadza, ya, summa kadza. Seandainya bukan karena Allah, kemudian sebab ini. Nah, kalau seperti ini boleh. Liya'lama annal asbaba marbutatan biqada ya marbutatun biqada'illahi wa qadari. Agar dia tahu dan untuk mengingatkan orang-orang juga yang mendengarnya bahwa semua sebab itu terikat dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Fala yatimmu tauhidul abdi hatta la yaj'ala lillahi niddan fi qalbihi wa qawlihi wa fi'lihi. Maka tidak sempurna tauhid seorang hamba sampai dia tidak menjadikan untuk Allah tandingan. Sampai dia tidak menjadikan untuk Allah tandingan baik dalam hatinya atau pada ucapannya atau pada perbuatannya. Baik, wallahu alam bissawab. Saya kira ini jelas. Selesai pembahasan ya yang disebutkan oleh al-musannif rahimahullahu taala pada bab yang ke-42. Ya. Kata beliau rahimahullah pada bab yang ke-43, babu ma jaa fi man lam yaqna bil halfi billah. Bab ma jaa penjelasan terkait dengan orang yang tidak puas, ya, tidak terima dengan sumpah, ya, ketika ada orang yang bersumpah kepadanya dengan nama Allah, dia tidak terima. Ya, dia tidak terima, tidak puas dan seterusnya. Nah, bab ini dibuat oleh al-musannif rahimahullahu taala untuk menjelaskan hukum orang semacam ini. Apa hukumnya orang di mana di mana ada orang bersumpah, ya, ada orang yang bersumpah kepadanya dengan menggunakan nama Allah tapi dia tidak mau terima. Ya, tapi dia tidak mau terima. Baik. Apa hukumnya orang ini? Jelas ya? Eh yang dimaksud dengan al-yaqna bab majaa fi man lam yaqna. Yang dimaksud dengan qanaah di sini adalah ridho. Adalah apa? Adalah ridho. Jelas ya? Sehingga bisa diterjemahkan babu majaa fi man lam yarda bil halfi billah. Penjelasan yang datang tentang orang yang tidak ridho kalau ada orang bersumpah dengan Allah, tidak terima dia. Tidak mau kalau sumpahnya itu pakai nama Allah. Maunya pakai nama yang lain. Maunya pakai nama yang lain, tidak mau pakai nama Allah. Itu makna lam yaqna, yakni lam yarda. Lam yarda. Baik. Di mana penulis rahimahullahu taala karena lihat nanti di matan ya, apa di matan hadis wa man lam yarda wa man hulifa lahu billahi falyarda, ya. Siapa yang orang bersumpah dengan Allah dengan menggunakan nama Allah untuk dia, falyarda, hendaknya dia terima, dia ridho. Taib. Mungkin ada pertanyaan. Ini kan hadisnya jelas. Man hulifa lahu billahi falyarda wa man lam yarda falaisa minallah. Hadisnya kan jelas pakai kata ridho. Kenapa musannif rahimahullah
menggunakan kata qanaah dalam hadis. Bukannya langsung lebih gampang kalau dikatakan maja'a fi man lam yarda. Kan sesuai juga dengan hadis. Paham ya? Ini bisa muncul pertanyaan. Kan bisa saja orang mengatakan begini. Syekh Muhammad bin Wahab itu dalam kitab Tauhid sangat sangat perhatian dengan alfadzus syara. Sangat 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 perhatian dengan diksi-diksi syariat. Artinya beliau lebih mengutamakan menggunakan lafaz diksi yang digunakan oleh syariat dibandingkan dibikin sendiri, dibuat kalimat sendiri. Ah, di sini muncul pertanyaan, di hadis yang akan beliau bawakan disebutkan kata ridho. Kenapa beliau tidak pakai kata ridho di judul bab? Ya kan? Bukannya itu lebih sesuai dengan hadis? Malah mungkin lebih jelas lagi penafsirannya. Lebih jelas lagi penafsirannya ya kan? Ridho, malam yardo dibandingkan lam yakna. Qanaah. Apa maksudnya qanaah di sini? Butuh penjelasan lagi. Paham ya? Maka ini pertanyaan, mengapa al-musannif rahimahullah tidak menggunakan kata lam yardo, justru memilih kata lam yakna, padahal lam yardo lebih sesuai dengan lafaz hadis dan lebih jelas maknanya. Tidak perlu ditafsirkan lagi dibandingkan lam yakna. Ini pertanyaannya. Ya, jelas ya? Beliau rahimahullah atau dijawab oleh para ulama, beliau menggunakan kata lam yakna, jelas ya, lam yakna dikarenakan qanaah itu merupakan muqaddimatur ridho. Qanaah itu merupakan muqaddimah dari ridho. Jadi sebelum seorang ridho, orang qanaah terima dulu, merasa cukup dengan itu, ya kan? Kalau sudah merasa cukup dengan itu, qanaah kan artinya merasa cukup ya. Kalau dikatakan qanaah terhadap harta ya cukup dengan apa yang ada pada dirinya berupa hartanya. Nah, kalau orang sudah qanaah, sudah cukup dengan itu, maka akan mengantarkan dia kepada ridho. Maka al-qanaah itu muqaddimatu ridho. Muqaddimatu ar-ridho. Jelas ya? Nah, kalau dari awal dia sudah terima, maka tidak akan ada penentangan, tidak akan ada ke apa protes gitu. Nah, kalau dari awal dia sudah qanaah, ridho akan datang berikutnya. Nah, makanya beliau menggunakan kata babu maja fi malam yakna untuk mengisyaratkan bahwa kalau kamu mau mendapatkan ridho seperti dalam hadis, qanaah, terima dulu. Terima dengan sumpah tersebut. Baik. Jadi di sini beliau menggunakan kata lam yakna meninggalkan lafaz yang digunakan dalam hadis lam apa tadi lam yarda dikarenakan beliau ingin memberikan kuncinya. Iya. Karena mungkin kalau ada orang baca hadis malam yarda falaysa minallah. Siapa yang tidak meridhoi sumpah. Tapi bagaimana caranya saya bisa meridhoi sumpah dengan nama Allah? Kalau ada orang bersumpah dengan nama Allah, bagaimana caranya saya ridho? Nah, jawabannya di judul bab. Langkah pertama untuk ridho, terima dulu. Terima saja. Orang sumpah apa? Sumpah, dia sumpah bilang ini, sumpah itu. Yang penting dia sumpah dengan nama Allah, terima. Paham ya? Nah, maka di sini beliau tuh apa faidah yang didapatkan dari judul bab adalah cara untuk bisa sampai ke jenjang ridho, yaitu qanaah. Makanya beliau menggunakan kata lam yakna. Maka ini lihat bagaimana al-musannif rahimahullah meninggalkan kebiasaan beliau di sini dikarenakan ada faedah yang penting, yaitu menjelaskan bagaimana caranya ridho. Caranya ridho adalah terima dulu, yang terima di awal. Karena kalau kamu sudah terima dari awal, maka ridho akan datang setelahnya. Taib, itu akan membantu kamu untuk meraih jenjang ridho yang lebih lebih tinggi. Wallahu a'lam bissawab. Taib, hubungan bab ini dengan bab sebelumnya saya kira jelas. Di bab sebelumnya disinggung terkait dengan sumpah selain nama Allah bahwa itu merupakan bentuk syirik asgor, maka di sini dipertegas bahwa sumpah dengan nama Allah itu ibadah. Ya, kebalikannya ya. Kalau bersumpah dengan selain nama Allah dalam keadaan mengagungkan selain Allah itu syirik, atau bersumpah dengan selain nama Allah itu adalah haram secara mutlak walaupun tidak diniatkan mengagungkan. Kalau begitu, bersumpah dengan nama Allah itu ibadah. Bersumpah dengan nama Allah itu ibadah. Maka karena dia ibadah, seorang harus ridho. Seorang harus ridho dengan sumpah kepada
Allah. Ini sisi hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Di bab sebelumnya disebutkan bentuk-bentuk kesyirikan yang paling banyak apa yang disinggung di sini yang paling banyak adalah bersumpah dengan selain nama Allah. Ini merupakan kesyirikan atau perkara yang diharamkan secara umum. Nah, kalau bersumpah dengan selain nama Allah haram, berarti bersumpah dengan nama Allah itu adalah hal yang merupakan ibadah. Ya, dan kalau ia adalah ibadah, maka wajib untuk ridho. Karena itu ketetapan dari Allah. Yani, maka siapa saja yang bersumpah dengan selain nama Allah, kita harus terima qanaah, terima ya dengan hal tersebut dan ridho dengannya. Allahu a'lam bissawab. Nah, untuk menjelaskan bab ini, Musannif rahimahullah hanya membawakan satu dalil. Kata beliau, An Ibni Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله رواه ابن ماجه بسند حسن بسند حسن. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian bersumpah dengan ayah kalian." Lihat menunjukkan hukumnya haram bersumpah dengan nenek moyang. Ayah nenek moyang. Dan sudah ma'ruf orang Arab itu sangat mengagungkan nenek moyang mereka. Makanya kalau bersumpah dengan nenek moyang itu disertai dengan pengagungan. Tidak mungkin mereka sumpah asal-asalan pakai nenek moyang mereka karena dianggap kurang ajar. Tidak akan mereka lakukan itu. Hmm. Baik, jangan kalian bersumpah dengan nenek moyang kalian. Siapa yang bersumpah dengan nama Allah, hendaknya dia jujur, jangan bohong. Sudah pakai nama Allah bohong, itu berdosa. Baik. Dan kalau ada orang yang bersumpah kepadanya dengan nama Allah, dia terima falyarda wa man lam yarda falaisa minallah. Dan siapa yang tidak ridho dengan sumpah orang lain yang menggunakan nama Allah, maka dia bukan bagian golongan Allah Ta'ala. Ya, jelas ya? Maka siapa yang tidak terima orang bersumpah dengan nama Allah, maka dia bukan golongan Allah, bukan Hizbullah. Ini menunjukkan, ya, ini menunjukkan bahwa orang yang tidak bersumpah atau orang yang tidak ridho di sini maksudnya apa? Misalnya nih, ada seorang, ada sengketa misalnya. Masalan, saya beli barang, saya beli produk gitu ya, sampai ke rumah saya cacat misalnya, atau ini deh, atau sampai ke rumah saya nggak lihat apa-apa gitu ya. Nah, kemudian part pemakaian setelah saya pakai satu pekan, saya lihat barang ini ada cacatnya. Saya lihat barang ini ada cacatnya. Ya kan kalau dalam jual beli ada namanya khiyar. Saya balik dong ke penyembelinya. Ini barang cacat. Kata pembelinya, enggak ada sama saya. Ini barang saya lepas bersih. Cacatnya sama kamu, terjadinya setelah kamu beli, bukan di tangan saya. Kata saya, enggak, ini sudah ada. Enggak, saya enggak apa-apain gitu. Nah, terjadi pertentangan. Cacatnya terjadi di mana? Kan begitu. Nah, selama cacatnya ada kemungkinan terjadi sama saya, terus si penjual mengatakan demi Allah saya sumpah itu terjadinya bukan di saya. Maka di sini saya wajib menerima. Paham ya? Kalau misalnya ada seorang misalnya dikatakan seperti itu, ada seorang dalam kasus ini misalnya terjadi seperti tadi, terus dia bilang, "Ah, saya nggak mau, saya apa namanya? Walaupun kamu bersumpah, ya, jelas sampai sini. Ketika orang pedagang bersumpah dan mengatakan demi Allah, saya apa cacatnya bukan sama saya. Terus si pembeli mengatakan enggak, saya tidak mau sumpah-sumpah nama Allah. Saya enggak suka. Saya enggak terima kalau sumpah dengan nama Allah. Maka ini yang dimaksud dalam hadis ini. Siapa yang tidak terima orang bersumpah dengan nama Allah, dia tidak mau. Orang bersumpah dengan nama Allah, tidak mau dia. Saya tidak mau bersumpah dengan nama Allah. Saya tidak terima kamu sumpah. Kalau kamu memang berani, sumpah pakai namanya si fulan. Namanya wali ini misalnya. Kalau kamu berani, sumpah pakai ini. Atau misalnya kayak sekarang. Tidak mau sumpah nama Allah, sumpah pocong. Ya, sumpah pocong, baru mau saya terima. Jelas ya? Ah, ini kalimat semacam ini. Lihat, kata Nabi SAW, "Wa man lam yarda falaisa minallah." Siapa yang tidak terima sumpah dengan nama Allah,
maka dia bukan golongan dari Allah. Zahir kalimatnya menunjukkan ini kafir akbar. Zahir hadis menunjukkan ini kufur akbar karena dikatakan laisa minallah. Ini Allah berlepas diri darinya. Menunjukkan apa? Menunjukkan ini zahirnya adalah kufur akbar. Taib. Hmm. Kata para ulama, hadis ini diarahkan kepada kufur akbar dalam kasus tadi. Ada orang bersumpah dengan nama Allah, dia bilang, ah saya tidak mau dengan nama Allah. Maunya saya pakai ini. Jelas ya? Kalau berani pakai ini. Tidak terima saya Allah, nama Allah. Taib. Ah ini kufur akbar. Ini kufur akbar. Jelas sampai sini? Wallahu a'lam bissawab. Ini kepada makna ini hadis ini diarahkan bahwa kalimat malam yarda falaisa minallah ya, yakni dia tidak mau kalau nama Allah yang dipakai bersumpah, maunya nama yang lain, sembahan-sembahannya orang-orang soleh dan seterusnya wali-wali. Dia lebih menunjukkan dia lebih takut kepada wali dibandingkan Allah. Ini syirik akbar. Maka kalimat man hulifa lahu billahi falyarda, kalau ada orang bersumpah dengan nama Allah kepadanya, dia terima-terima saja. Iya, saya terima. Nama Allah dipakai bersumpah dia terima. Jelas ya? Wallahu taala alam bisawab. Ini jelas sisi pendalilannya, sisi pendalilannya bahwasanya ketika ada seorang mengatakan, saya bersumpah dengan nama Allah kepadamu bahwa begini dan begitu. Terus dia mengatakan, enggak, saya tidak mau, saya tidak mau kamu bersumpah dengan nama Allah. Saya tidak terima kamu bersumpah dengan Allah. Kalau berani, sumpah dengan nama ini, wali itu. Ya, sumpah dengan sumpah pocong, sumpah ini, sumpah itu gitu. Ah, ini pelakunya, ya, ini perbuatan merupakan kufur akbar, merupakan kesyirikan akbar. Waliyadzubillah. Baik. Maka kesimpulannya, ucapan al-musannif di bab ma jaa fi man lam yaqna bil halfi billah, yakni penjelasan mengenai orang yang tidak mau terima, tidak ridho kalau nama Allah yang dipakai bersumpah, ini hukumnya adalah syirik akbar. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, ini selesai penjelasan terkait dengan bab yang ke-42. Syarahnya insyaallah kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Naktabi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.